Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan berbagai macam kenikmatannya kepada kita semua, terutama nikmat keimanan, nikmat taufik, nikmat kemampuan untuk melakukan ibadah dan bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam beserta salawat kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling kita cintai, yang kita jadikan sebagai contoh dalam hidup kita, idola dalam bertata krama dan bergaya dalam hidup. Maka ketika seseorang menginginkan kebahagiaan dalam hidupnya, maka perhatikanlah dirinya di mana posisi daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemarin kita sudah sampai pada ayat keberapa? Ayat khamis. Was-sama'i wa ma banaha, was-sama'i wa ma banaha, dan demi langit dan apa yang dan apa di sini disebutkan ma, was-sama'i wa ma banaha. Ma bisa maknanya masdariyah, maksudnya wa bunyanuha, demi langit dengan bangunannya yang kokoh lagi tinggi dan indah. Was-sama'i wa bunyanuha, itu maknanya was-sama'i wa bunyanuha. Bisa juga bermakna mausul, artinya man, masdar tadi bunyanuha. Bisa juga ma di sini maknanya adalah mausul. Jadi maknanya apa kalau mausul? Was-sama'i wa man banaha. Dialah Allah Subhanahu wa taala, demi langit dan siapa yang membangunnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dipahami? Wal ardi wa ma tahaha, dan demi bumi, sama dengan mas sebelumnya, masdariyah atau mausul, dan demi bumi dan apa? Hamparannya. Bisa juga dan demi bumi dan siapa yang menghamparkannya. Itu maknanya. Wa nafsi wa ma sawaha, dan demi jiwa dan siapa yang sawaha, yang menciptakannya, dan siapa yang menciptakannya. Atau wa nafsi wa ma sawaha, dan kesetaraannya wa ma sawaha. Nah, sama tiga ma ini sama maknanya. Nah, di sini para ulama, di antara ulama ada yang menyebutkan bahwa wa nafsin dia adalah Adam alaihissalam, wa nafsin wa masawah. Dan juga di antara ulama yang lain menyebutkan wa nafsin adalah seluruh jiwa yang bernyawa. Nah, wa masawah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan langitnya. Dari awal bersumpah dengan mataharinya, dan bersumpah dengan bulannya, bersumpah dengan terangnya matahari serta galapnya malam hari, serta bersumpah dengan langit yang begitu tinggi lagi indah, dan bumi yang hamparannya begitu luas, dan jiwa atau Nabi Adam alaihi salam. Semua ini Allah Subhanahu wa taala tidak bersumpah hanya sekedar sumpah, tetapi dia memiliki makna
yang begitu dalam bagi siapa yang mengambil ibrah dan pelajaran darinya. Ya, dikarenakan sumpah itu tidaklah seseorang bersumpah kecuali karena yang disumpahi itu adalah sesuatu yang agung. Makanya man halafa billah, man halafa bi ghairillah faqad asyrak aw kafar. Siapa yang bersumpah selain daripada Allah, maka dia telah berbuat syirik dan telah kafir, dan telah kafir. Kenapa Allah, rahasianya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang yang bersumpah dengan selain daripada namanya dia adalah berbuat syirik? Karena orang yang bersumpah telah mengagungkan siapa yang dia sumpahin atau apa yang dia sumpahin. Berarti dalam bersumpah itu memiliki makna pengagungan. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala menganggap ini semua yang Allah sumpahi dalam ayat ini, mataharinya, bulannya, siangnya, malamnya, buminya, langitnya, Allah menyumpahinya. Artinya Allah menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang istimewa, ini adalah sesuatu yang begitu agung. Maka bagaimana dengan manusia? Tentunya manusia tatkala dia tidak mengambil faidah, tidak bisa mengambil faidah dari apa yang Allah sumpahi tersebut, menunjukkan bahwa di mata kita sangat jauh dari apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari sumpahnya. Apa dia? Artinya kita tidak bisa mengambil ibrah, kita tidak bisa mengambil faidah dari makhluk ini, dari makhluk ini. Kita tidak mengambil bahwa di sana ada tanda keagungan Allah, ada tanda kebesaran Allah, ada tanda kewahdaniyah dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya kalau kita tidak mengambil faedah dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sekedar mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, Allah Subhanahu wa taala yang memperindah, yang mengatur alam ini, namun tidak melahirkan ibadah dari kita, maka ini sama saja nol. Sama saja nol. Sekedar pengakuan bahwa Allah yang mencipta, Allah yang mengatur alam ini, Allah yang membuat indah, Allah yang menetapkan di mana tempatnya dan seterusnya, namun tidak tidak melahirkan ibadah, tidak membuat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa hasil ilmu atau pemikiran kita bahwa Allah yang menciptakan itu adalah nol. Sebagaimana Fir'aun, sebagaimana iblis, mereka semua tidak mengingkari bahwa Allah yang mencipta ini semua. Mereka semua mengakui bahwa Allah lah yang menciptakan. Namun kemudian tatkala disuruh sujud, tatkala disuruh beribadah, namun ternyata ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mentaatinya dalam perintah dan tidak mentaatinya dalam larangan Allah Subhanahu wa taala. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'alhamaha, maka dia pun, maksudnya manusia ini, tadi penafsirannya yang kedua, bahwa seluruh manusia, wa nafsi wa ma sawwaha. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah pun mengilhamkan kepada setiap kita ini, mengilhamkan setiap kita ini tentang mana jalan yang keji dan mana jalan yang baik. Mana jalan yang keji dan mana jalan yang baik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini yang pertama adalah fujur. Kemudian yang dikeduakan adalah taqwaha. Ini bukan karena fujur ada kedudukannya, tetapi dia disebutkan disebutkan pertama karena untuk mencocoki dengan ayat sebelumnya. Dengan ayat sebelumnya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian ilham yaitu adalah iqa'us syai'i fin nafs, itu artinya ilham, bisikan sesuatu dalam jiwa, atau suatu bisikan dalam jiwa. Siapa yang membisikkan? Dialah Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka apa bisikan itu? Dalam rangka dia adalah fitrah yang Allah tanamkan pada diri setiap manusia. Dia adalah fitrah
yang Allah tanamkan pada diri setiap manusia tatkala mereka sudah bisa membedakan mana baik mana buruk. Berarti tujuan ilham ini, bisikan ini adalah mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang baik, mana yang buruk. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa ilham itu adalah iqa'us syai'i fin nafs, yaitu suatu bisikan dalam jiwa, dalam diri, dalam hati, dalam benak pikiran seseorang. Nah, dan ini adalah sebuah dasar yang sebagaimana ini banyak deretan ayatnya, wahadainahun najdain, wahadainahu an-najdain, sama dengan imma syakiran wa imma kafura. Itu juga sama dengan ayat ini. Dua sisi yang Allah perhadapkan pada manusia, pada setiap manusia, sisi kebaikan dan sisi buruk. Yang manusia ini mengetahui tanda-tandanya, mengetahui ciri-cirinya tentang mana baik, mana yang buruk. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Siapa yang mengetahui kebaikan dan keburukan ini? Apakah orang yang belajar saja, belajar pintar bahasa Arab saja, atau orang Islam saja, orang yang sholat saja? Tidak, semua manusia tahu. Tahu apa itu? Apa yang dia tahu? Kebaikan dan keburukan. Semua manusia. Tetapi ini belum bisa dia lakukan kalau dia tidak dipicu oleh apa? Oleh risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an dan sunnahnya. Dipahami? Semua orang tahu. Perhatikan saya, bayangkan saja, atau pernah kita melihat orang yang tidak pernah belajar, kemudian kita datang bergaul dengan mereka, dia senang dengan muamalah kita dan seterusnya. Apa ini? Ini adalah tanda bahwa dia memiliki ilham. Tapi dia belum mengetahui bahwa ini adalah sunnah, ini benar karena dasarnya ini dan seterusnya. Ini ayatnya, ini larangan, ini perintah. Tapi dalam benak hatinya, benak pikirannya, dia sudah mengetahui ini baik dan buruk, ini baik dan ini buruk. Cuman dia belum terantar kepada keyakinan, karena keyakinan itu apa? Keyakinan itu bersumber daripada ilmu. Dipahami? Dan ilmu itu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana para ulama menyebutkan juga tentang apa? Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Bahwa semua manusia ini hakikatnya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perjanjian pertama yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dari manusia adalah tatkala kita masih berada dalam perut ibu kita masing-masing. Tatkala kita masih berada dalam perut ibu kita masing-masing. Yang pengakuan itu muncul, artinya ini adalah fitrah, ini adalah bekal Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu, saking tidak inginnya Allah Subhanahu wa taala kita binasa, kita kafir, kita bermaksiat, Allah pun kita di dunia sudah diberikan bekal untuk mengetahui ini baik, ini buruk. Kemudian rahmat Allah Subhanahu wa taala berikutnya, dan ini adalah rahmat yang paling agung, Allah mengutus rasulnya. Allah mengutus rasulnya dengan apa? Dengan Al-Qur'an dan hadisnya. Dipahami? Maka Al-Qur'an dan hadis inilah yang dapat menjadi asas, menjadi pondasi bagi ilham atau bisikan hati seseorang. Bisikan hati seseorang. Nah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, maka Allah pun memberikan ilham kepada mereka mana yang benar, mana yang fajir, mana maksiat, mana kekufuran, mana kebaikan dan mana kesalehan. Nah, berarti menunjukkan beliau sebutkan di sini bayyana laha tariqai al-khair wal syarr. Beliau menafsirkan di sini bahwa kalimat atau firman Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dua jalan. Jalan kebaikan dan jalan keburukan. Wa akharat taqwa riayatan li ru'usil ayat. Dia mengakhirkan takwa yang seharusnya diawalkan. Ini hanya sekedar mencocokkan dengan ujung setiap ayat sebelumnya. Ujung setiap ayat sebelumnya. Nah, apa dia? Taqwaha.
berbeda dengan fujura. Sebelumnya wa nafsi wa ma sawwaha, wa dipahami? Wa itu maknanya. Nah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Inilah Allah Subhanahu wa taala yang kemudian ini juga yang menjadi titik pertanyaan atau titik pertama di mana bermula pertanyaan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap manusia di hari kemudian. Allah memulai dengan pertanyaannya, alastu bi rabbikum? Bukankah saya adalah Rabb kalian? Seluruh manusia ditanya begitu di dalam janin. Alastu bi rabbikum? Maka di hari kemudian ini juga pertanyaannya nanti. Ini juga yang menjadi pertanyaannya, walaupun disebutkan di dalam hadis bahwa kita akan ditanya man rabbukum wa man nabiyyukum wa ma dinukum, kita akan ditanya. Ketika jawaban kita tidak ada, maksudnya saya tidak tahu begini, semuanya salah, maka Allah akan bertanya, bukankah saya dulu sudah bekali dengan kalian hal ini? Ya, ini alastu bi rabbikum fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Bukankah saya sudah memberikan akal untuk menelaah mana yang baik, mana yang buruk? Bukan mana yang baik, mana yang buruk. Maka inilah yang akan, semua manusia tidak memiliki hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala pertanyaan Allah di hari kemudian, manusia tidak akan ada yang memiliki hujjah yang bisa dia selamat dari pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Karena semua kita sudah diberikan seluruh fasilitasnya untuk memahami, untuk menjadi soleh, untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah selanjutnya, qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung orang yang telah mensucikan jiwanya. Apa jiwa ini perlu disucikan dari apa? Perlu disucikan dari kesyirikan, perlu disucikan dari kemaksiatan, perlu disucikan dari kefasikan dan kemunafikan, perlu disucikan seluruh penyakit-penyakit hati dan amalan-amalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung orang yang apa? Telah mensucikan jiwanya. Mensucikan jiwanya, jiwa seseorang tidaklah begitu mudah bagi kita. Tidaklah begitu mudah bagi kita. Tetapi apa dia? Di sana butuh usaha yang kuat. Melalui ibadah-ibadah yang kita ketahui datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan kita butuh dengan pembersihan, penyucian. Pendengaran kita butuh dengan penyucian. Karena hari kemudian kita tidak bisa masuk surga kecuali seluruh sisi dari diri kita, ucapan kita, pendengaran kita, perbuatan kita, hati kita, pikiran kita, semuanya harus thayyib. Tibutum fadkhuluha khalidin. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang yang akan masuk surga. Tibutum. Kalian sudah baik, sudah bersih, sudah cuci, sudah keren. Maka kalian akan fadkhuluha, maka masuklah di dalamnya khalidin, dalam keadaan apa? Di mana kalian akan kekal di dalamnya. Di mana kalian akan kekal di dalamnya. Nah, maka ini semua butuh yang namanya penyucian. Maka para ulama menyebutkan menulis kitab tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Penyucian jiwa. Apa yang perlu disucikan? Perbuatan kita, ucapan kita, hati kita, akidah kita, ibadah kita, seluruh amalan kita butuh yang namanya penyucian, pembersihan, agar bagaimana seluruh ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita saja berusaha untuk melakukannya, untuk memperbaiki diri, pasti ada yang dapat merusaknya, pasti ada yang dapat menggerogotinya. Bagaimana ketika manusia kita ini tidak berusaha untuk menyucikan jiwa? Ibarat tanaman yang kita tanam itu butuh untuk dirawat. Kalau kita tidak merawatnya, maka nanti terkalahkan tanaman kita oleh rumput, oleh
oleh rumput. Nah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nah, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh telah merugilah orang yang menghinakannya. Dassaha, menghinakannya dengan apa? Di sini disebutkan akhfaha bil ma'siyah, menyembunyikannya dengan maksiat. Nampakkan dirimu dengan ketaatan, jangan menyembunyikan dengan kemaksiatan, karena yang namanya maksiat itu senantiasa dilakukan atau kebanyakannya dilakukan dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini wa qad khaba man dassaha. Apa artinya dassa? Dassa itu adalah menginjak sesuatu kemudian tenggelam. Menginjak sesuatu kemudian tenggelam dan tidak terlihat dari daratan. Itu artinya dassa. Nah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala seakan-akan mengisyaratkan kepada kita semua bahwa maksiat itu kebanyakannya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Atau dilakukan mungkin terang-terangan, tetapi di dalam hati kita bergejolak. Bergejolak bahwa yang kita lakukan ini, mungkin sekeliling kita, teman kita itu adalah manusia, namun manusia yang tidak memahami apa yang kita lakukan. Mereka dugaannya yang kita lakukan ini karena anggapannya kita ini adalah orang soleh, maka seakan-akan semua perbuatan kita itu adalah baik, sehingga kita pun melakukan sesuatu yang kita tahu bahwa ini adalah buruk, yang menurut mereka orang yang sekeliling kita itu adalah baik. Kita sudah menelaah dan seterusnya, namun kita menyembunyikannya, tidak mengutarakannya bahwa yang saya perbuat adalah buruk. Dipahami? Maka maknanya ada dua. Menyembunyikan maksiat ada dua. Entah kita betul-betul bersembunyi melakukan maksiat, tidak mau dilihat oleh orang lain, memakan harta anak yatim, memakan riba, memakan dari hal-hal yang haram, tidak mau dilihat sama orang. Atau kita terang-terangan, namun kemudian kita memahami makna hukumnya, yang kemudian orang lain tidak memahaminya, seakan-akan itulah kita sembunyi dari mereka. Maka dua makna sembunyi. Dipahami? Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan istafti qalbak. Kalau kita melakukan sesuatu, maka lakukanlah. Maka apa dia? Dibutuhkan di sana fatwa dari hati. Fatwa dari hati. Sebagaimana orang yang suka mencari fatwa para ulama, dibutuhkan baginya apa? Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh telah merugilah orang yang menyembunyikan jiwanya dengan kemaksiatan. Artinya orang tenggelam, dia tenggelamkan dirinya dalam maksiat. Siapa mereka? Orang yang tidak memahami apa keinginan Allah terhadap dirinya, dan apa tujuan ia hidup, dan apa keinginan dirinya terhadap Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidaklah takwa dimiliki oleh seseorang kecuali dia akan diantar oleh takwanya dengan tujuan yang pasti dalam hidupnya. Dipahami? Tidaklah seseorang memiliki ketakwaan kecuali takwa itu akan membimbingnya kepada hidup yang terarah, kepada hidup yang terarah. Nah, maka tidak ada ruginya orang yang bertakwa, tidak ada ruginya orang yang memahami agama ini. Memahami agama ini. Nah, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh telah merugi orang yang menyembunyikan, menenggelamkan jiwanya dengan kemaksiatan. Kemaksiatan yang paling besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang paling besar dosanya di hadapan Allah adalah kemaksiatan, yaitu berupa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berupa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kazzabas samudu bitagwaha. Kaum Samud telah mendustakan siapa? Rasulnya. Siapa rasulnya kaum Samud? Saleh. Kaum Samud mendustakan apanya? Rasulnya. Nah, yaitu Nabi Saleh alaihi salam, bitagwaha. Kenapa dia dustakan? Dikarenakan kesombongan yang terlalu besar dalam jiwanya, dalam dirinya. Bisababi tughyaniha, dikarenakan
kesombongan. Para ulama menyebutkan bahwa kesombongan itu dalam kasat mata manusia, dia adalah mengangkat diri melebihi daripada yang lainnya, mengangkat lebih daripada orang lainnya, mengangkat dirinya lebih mulia dibanding lainnya, padahal kita ini tercipta dari bahan yang sama, maka tatkala kesombongan ini juga adalah mengangkat diri, menganggap diri kita lebih mulia daripada orang lain, padahal kebaikan itu, kebenaran itu bagaikan air yang mengalir, maka sulitlah air itu mendaki ke gunung. Sulitlah air itu atau kebenaran itu mendaki ke gunung, yaitu kesombongan. Makanya kazzabas Samud bi taghwaha. Kenapa kaum Samud mendustakan rasulnya Nabi Saleh alaihi salam? Dikarenakan kesombongan yang dimiliki. Dan ini adalah salah satu orang yang tidak bisa memperoleh kebaikan, tidak bisa memperoleh ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Orang yang sombong. Orang yang sombong, menganggap dirinya lebih berilmu daripada orang lain, menganggap dirinya lebih hebat daripada orang lain, menganggap dirinya lebih memahami agama ini daripada orang lain. Maka ini adalah orang yang sulit memperoleh kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Batarul haqq wa ghamtun nas. Dua hasil yang dua-duanya ini saling bergandengan. Hasil daripada kesombongan. Menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Ini senantiasa seimbang, sejalan, seiring. Tatkala seseorang memiliki kesombongan dalam dirinya, dia tolak kebenaran dari orang tersebut dan dia akan menganggap enteng dari orang tersebut. Dipahami? Dan kemudian ada lagi penyakit tadi, sama dengan orang yang mengurung diri, mengunci diri untuk belajar kepada siapa saja yang memahami agama. Mengunci dirinya terhadap orang tertentu, padahal dia tahu bahwa fulan orang lain ini memahami lebih daripada gurunya. Maka ini diantara bentuk kesombongan. Dipahami? Namun mungkin karena di sana ada keterkaitan, ada keterikatan, ada mungkin begini dan seterusnya, namun sulit baginya untuk mengambil ilmu dari orang lain dikarenakan menyombongkan dirinya terhadap orang tersebut. Padahal para ulama menyebutkan bahwa kalau mau tahu kekurangan seorang gurumu, maka belajarlah kepada guru yang lain. Nggak boleh belajar sama dia saja. Belajar sama orang lain supaya kita mengetahui kekeliruan seorang guru kita yang selama ini kita anggap jago. Yang kita anggap jago. Bukan berarti untuk mencari kesalahan guru, tetapi mungkin di sana dia memahami hal ini berbeda dengan pemahaman ini, dan kita mungkin lebih cocok dengan pemahaman orang tersebut. Kita mungkin lebih memahami, lebih kuat pendalilannya dan seterusnya. Dipahami? Nah, kesombongan tidaklah datang kecuali dengan dengan keburukan. Tidaklah datang kecuali dengan kerugian. Nah, kazzabas Samudu bi taghwaha. Mereka mendustakan nabinya. Nabi saja dia dustakan. Itu orang pengaruh kesombongan. Orang soleh saja dia dia dustakan. Maka perhatikanlah ketika kita sulit untuk menerima kebaikan, apa yang kita perhatikan? Diri kita, hati kita. Sejumlah ustaz mungkin datang memberikan siraman rohani, tapi dengan begitu banyaknya ustaz yang datang, sulit bagi kita untuk menerima kebaikan. Maka bukan ustaznya yang keliru, tetapi hati kita yang perlu diobatin.
Kenapa? Karena ada kesombongan di dalamnya. Karena ada kesombongan di dalamnya. Banyakkan kita ketahui suatu kelompok, suatu ini dan seterusnya, suatu perkumpulan, suatu komunitas, sejumlah ustadz telah datang, kemudian tidak disambut dengan baik. Artinya disambut dengan baik, ya belajar, mengambil ilmunya dan seterusnya. Puluhan, namun sulit baginya untuk mengambil faedah darinya. Apa yang terjadi? Itu tidak ada yang lain kecuali ada penyakit hati, ada penyakit kesombongan. Dan di antara sebab orang bisa ta'assub itu adalah kesombongan yang muncul. Di antara ta'assub sebab daripada ta'assub dan hizbiyah adalah kesombongan. Dipahami? Nah, karena apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah apa? Menganggap remeh orang lain, menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain, menganggap remeh orang lain. Nah, padahal kebenaran itu adalah satu. Kebenaran itu adalah satu. Bagaimanapun modelnya seorang guru, kalau dia mendatangkan dengan dalil Al-Quran dan hadis, maka itu adalah apa? Itu adalah kebenaran. Makanya para ulama senantiasa mewanti-wanti apa dia? I'rifir rijala bil haqqi wa la ta'rifil haqqa bir rijal. I'rifir rijala bil haqqi wa la ta'rifil haqqa bir rijal. Kenalilah seseorang itu dengan kebaikan, jangan kenali kebaikan dengan seseorang. Ini banyak disebutkan oleh para ulama. Di antaranya Imam Asy-Syaukani dan yang lainnya. Bahwasanya kenalilah kebaikan, kenalilah seseorang dengan kebaikan, jangan kenali kebaikan dengan seseorang. Karena inilah yang membuat orang ta'assub, mengekang diri untuk memperoleh kebaikan dari orang lain, mengekang diri untuk memperoleh dari banyak sumber kebaikan itu. Dipahami? Nah, kenalilah kebaikan, kenalilah seseorang dengan kebaikan, jangan mengenali kebaikan dengan seseorang. Karena ini yang membuat kita lelah, ini yang membuat kita lelah, ini yang membuat kita menjadi eksklusif di antara kaum muslimin. Tidak punya teman, sulit untuk bergaul dengan orang lain. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seburuk apa orang-orang Quraisy di saat itu, namun Rasulullah senantiasa bergaul dengan mereka. Bergaul dengan mereka. Lantas kemudian kita ini hidup di kalangan kaum muslimin yang memiliki sejumlah kekurangan pula, mereka orang kafir. Rasulullah SAW diutus oleh di sekeliling, di sekitarnya adalah orang kafir. Kita ini hadir dan lahir di tengah orang muslim. Lalu kemudian kita saking kehati-hatiannya kita sulit untuk bergaul dengan mereka, yang mereka ini betul bahwa mereka memiliki kekurangan sedemikian rupa. Maka apakah sama? Apakah benar bahwa demikianlah tuntunan Rasulullah SAW? Tidak. Kita diperintahkan untuk bergaul dengan orang yang sulit bagi kita itu, yang kita ingkari itu adalah, yang kita jaga itu adalah apa? Jangan sampai keburukan mereka menarik kita ke dalamnya. Itu saja yang Allah inginkan, itu saja yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kesombongan begitu besar mudaratnya, begitu besar mudaratnya bagi kita semua, bagi kaum muslimin, bagi penuntut ilmu atau siapa saja. Nah, apa dia? Bayangkan Rasul, Nabi saja ditolak. Tatkala seseorang itu memiliki kesombongan. Bahkan lebih daripada itu, kesombongan iblis lah
yang membuat dia keluar dari surga Allah Subhanahu, yang membuat dia terlaknat. Maka kesombongan itu bukan hanya menjadikan musuhnya sesama, tetapi kesombongan itu menjadikan permusuhan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa kesombongan itu melahirkan mudarat yang lebih besar. Senantiasa. Tidak mungkin kesombongan itu memberikan faidah atau mengurangi. Sedikit demi sedikit kesombongan itu akan mengantarkan kita kepada yang lebih besar dan menolak kebenaran yang lebih mendasar dalam diri kita. Nah, kazzabat Samud bitagwaha. Kesombonganlah yang membuat mereka mendustakan Nabi Saleh. Nah, apa model kesombongan mereka? Izin ba'asa ashqaha. Iya, tatkala mereka imba'asa asra'ah, muncul pada diri mereka kesombongan. Apa yang terjadi? Maka di sini disebutkan Qadar ibnu Salif. Inilah yang memberikan yang mempromosi atau memanasi, bahasa kita, memprovokasi. Siapa? Memprovokasi kaumnya Nabi Saleh, yang saat itu mukjizat Nabi Saleh telah hadir di hadapan mereka, yaitu seekor unta yang lahir dari batu. Seekor unta yang lahir dari batu, yang kemudian Nabi Saleh alaihi salam memberikan peringatan kepada mereka. Ini unta tidak boleh diganggu-ganggu. Hari ini waktunya dia minum, besok waktunya kalian untuk minum. Yang kalian boleh mengambil faedah dari susunya, boleh meminum dari susunya, namun jangan pernah menyentuhnya dengan keburukan. Jangan pernah menyentuhnya dengan keburukan. Jangan usir dia, jangan telantarkan dia. Itu mukjizatnya siapa? Nabi Saleh alaihi salam. Nah, sehingga mereka izin ba'asa ashqaha, hingga mereka dijadikan sengsara. Dijadikan sengsara. Siapa yang menjadikan mereka sengsara? Namanya Qadar ibnu Salif. Qadar ibnu Salif, dialah yang memprovokasi kaum Nabi Saleh alaihissalam untuk menyembelihnya. Ontanya disembelih. Nah, yang pada saat itu kapan disembelih onta ini? Saat Nabi Saleh bersama orang-orang yang mengikutinya dalam keimanan pergi berburu kemana? Ke hutan. Pergi berburu ke hutan. Perhatikan kalimat sebelumnya, wa qad khaba man dassaha. Ini ada kaitannya, apa dia? Sungguh merugilah orang yang menyembunyikan dirinya, menenggelamkan dirinya dengan kemaksiatan. Kapan disembelih onta tadi? Saat Nabi Saleh hilang dari mereka, saat pandangan Nabi Saleh tidak ada bersama mereka. Artinya mereka sembunyi-sembunyi menyembunyikan onta, membunuh onta, menyembelih onta. Wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah merugilah orang yang menenggelamkan dirinya dengan kemaksiatan. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha. Maka Nabi Saleh pun tatkala muncul mukjizat ini, onta ini, Allah munculkan dari onta, jadikan dia lahir dari batu. Maka Nabi Saleh pun mengatakan kepada kaumnya, naqatallah, hati-hati, ihzarun naqatallah, hati-hati dengan onta ini yang Allah ciptakan. Penisbatan naqatallah, baitullah, Rasulullah itu adalah idhafatut tasyrif. Idhafatu at-tasyrif, penyandaran yang menunjukkan akan keagungan, bahwa onta ini adalah onta yang agung, berbeda dengan onta yang lain.
Sama dengan Baitullah, rumah ini bukan tidak sama dengan rumah yang lain, tapi ini adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Rumah Allah Subhanahu wa taala. Faqala lahum Rasulullah naqatallah, artinya apa? Zaru naqatallah, biarkan dia minum. Naqatallahi wa suqiyaha, jangan ganggu dia dengan keburukan. Wa suqiyaha, namun berikanlah minum dia. Biarkan dia minum di tempat kalian minum. Hari ini dia minum, besok kalian waktunya minum. Lusa dia waktunya, dan besoknya lagi kalian yang minum. Naqatallah. Fakazzabuhu fa'aqaruha. Namun peringatan, nasihat Nabi Saleh alaihi salam dibalas dengan pendustaan, dibalas dengan pengingkaran. Air susu dibayar dengan air tuba. Air tuba. Fakazzabuhu fa'aqaruha, tidak sekadar didustakan, tetapi ontanya pun ikut disembelih. Ontanya pun ikut disembelih. Apa jadinya? Ontanya pun mati. Maka tatkala Nabi Saleh alaihi salam pulang dari berburu, maka ia pun dikabarin oleh salah satu dari kaumnya bahwa onta Allah itu sudah dibunuh oleh kaummu. Maka mereka, siapa Nabi Saleh pun berkata, berapa kali tatkala dia dibunuh, berapa kali bunyinya? Berapa kali bunyinya? Tatkala dia sudah digorok. Maka onta tersebut kaumnya mengatakan 3 kali bunyi. 3 kali bunyi. Maka pada saat itu Nabi Saleh mengatakan, bersiap-siaplah kita meninggalkan negeri ini, karena 3 hari lagi azab Allah akan turun. Azab Allah akan turun. Maka Nabi Saleh dengan kaumnya yang beriman kepadanya bersegera keluar kota negeri itu. Maka hari pertama mereka berubah warna kulitnya, hari berikutnya ke warna yang lain, hari berikutnya berwarna yang lain, semakin hari semakin gelap. Maka apa jadinya? Allah Subhanahu wa taala fadamdama, rumah-rumah mereka yang mereka jadikan tempat selama ini berbahagia bersenang-senang, Allah jadikan rumah mereka itu bagaikan kuburan bagi mereka sendiri. Fadamdama alaihim rabbuhum, maka Allah pun menimpakan azab yang begitu pedih kepada mereka. Alaihim al-azab. Bizambihim fasawwaha. Maka mereka disebabkan karena dosa mereka, pengingkaran dan pendustaan mereka terhadap Nabi Saleh alaihissalam, maka kuburan mereka, tanah rumah mereka itu pun menjadi rata. Rumah mereka itu pun menjadi rata. Yang kemudian kalimatnya fakazzabuhu, mereka pun mendustakan. Dan keburukan pun dirasakan oleh semua orang. Kenapa dirasakan oleh semua orang? Padahal yang membunuh, yang menggorok onta itu bukan semua manusia, tetapi apa dia? Hanya satu orang yang diprovokasi oleh orang tertentu, namanya Qadar ibnu Salif. Kenapa mereka merasakan semua maksiat, semua akibat dan azab itu diratakan rumah-rumah mereka? Karena mereka ada keridhaan dalam diri mereka, dilakukannya maksiat tersebut. Dilakukannya maksiat tersebut. Maka orang yang tidak punya pengingkaran dalam hati terhadap sebuah maksiat menunjukkan bahwa dia tidak memiliki iman, bahwa dia tidak memiliki iman. Oleh karena itu Allah pun menimpakan kepada mereka musibah dan azab yang menyeluruh. Wala yakhafu uqbaha, yang kemudian mereka pun Qadar atau kaumnya Nabi Sabut bisa kembali ke sana, bahwa mereka tidak takut dengan akibat dari azab, akibat dari kedustaan mereka tentang azab yang akan menimpakan. Wala yakhafu uqbaha,
ataupun Nabi kembali domirnya dikembalikan kepada yakhaf, kembali kepada siapa? Nabi Saleh, bahwa Nabi itu tidak pernah takut, tidak pernah kasihan dengan umatnya yang mendustakan Rasulnya, mendustakan apa yang Allah kabarkan melalui Rasulnya, kemudian dikabarkan kepada kaumnya. Wala yakhafu uqbaha, wala yakhafu uqbaha. Nah, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.